Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alvina Damayanti, beserta rekan kelompok saya, Putri Novela dan Arif Pribadi, ingin menjelaskan materi tentang pengenalan kaidah-kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang ada pada mata kuliah Konsep Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Asih Wahyuningsih, MPD. Bahasa merupakan sebuah sarana untuk menyampaikan informasi kepada seseorang, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa sangat berkaitan erat dengan menulis. Bahasa tulis memiliki karakteristik berbeda dengan karakteristik bahasa lisan. Dalam bahasa lisan, orang akan lebih mudah untuk memahami maksud penutur melalui pengucapannya. Hal ini dikarenakan adanya intonasi pada pengucapan kalimat-kalimat yang dituturkan. Sedangkan dalam bahasa tulis, penulis hendaknya menguasai tata cara penulisan, termasuk di dalamnya tanda baca sebagai intonasi atau jeda dalam tulisan agar mudah dipahami. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana pemakaian tanda baca, penulisan kata, dan penggunaan huruf yang benar. Tanda baca. Salah satu yang sering diabaikan orang dalam menulis adalah penggunaan tanda baca. Padahal, tanda baca menurut Gani dan Fitriah dapat membantu seseorang dalam memahami isi bacaan. Coba bayangkan jika sebuah teks atau wacana tidak menggunakan tanda baca. Sudah tentu bacaan tersebut tidak dapat dipahami. Tanda baca tidak dapat dipisahkan dari tulisan. Setiap kali kita menulis, pasti menggunakan tanda baca. Tanda baca berfungsi menuntun pembaca untuk memahami bagian-bagian dari kalimat. Tanda baca merupakan tanda-tanda yang digunakan dalam tulisan seperti titik, koma, titik dua, dan lain-lain. Tanda baca digunakan untuk memahami bagian-bagian dari kalimat sehingga akan mempermudah pemahaman pembaca. Berbagai jenis tanda baca dalam pengajaran bahasa Indonesia telah dipaparkan oleh ahli dalam bidangnya. Penggunaan tanda baca dalam penulisan teks, khususnya laporan hasil observasi, wajib bagi siswa memahami dan mengetahui agar tidak terjadi kesalahan. Jenis tanda baca yang dimaksud yang pertama ada tanda baca titik. Tanda titik menurut Sugono dan kawan-kawan merupakan tanda yang biasanya dipakai untuk menandai akhir sebuah kalimat. Kaidah penulisan tanda titik berdasarkan pedoman baku EYD atau ejaan yang disempurnakan menurut Arifin dan Tasai adalah sebagai berikut. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang, misalnya W.S. Rendra. Tanda titik dipakai pada singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan, misalnya doktor. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Tanda titik tidak digunakan di belakang singkatan kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang, misalnya kilogram. Tanda titik tidak digunakan di belakang judul yang merupakan kepala karangan, kepala ilustrasi tabel, dan sebagainya, misalnya acara kunjungan Menteri Kesra Abu Rizal Bakri. Tanda titik tidak digunakan di belakang alamat pengirim dan tanda surat, serta di belakang nama dan alamat penerima surat, misalnya Jalan Harapan 3, AB19. Tanda koma. Tanda koma menurut Sugono dan kawan-kawan ialah untuk memisahkan satuan-satuan di dalam suatu perincian, untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat, dan sebagainya.
Tanda koma menurut Gani dan Fitria sebagai berikut. Di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pemberian, misalnya, barang-barang yang saya akan beli di pasar Harko Glodok adalah hard disk, CD, printer, laptop, dan lain sebagainya. Untuk memisahkan bagian kalimat setara yang menggunakan tetapi dan melainkan. Untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat dalam posisi awal. Lihat transisi konjungsi antara kalimat dan paragraf. Di belakang kata seru yang terdapat pada posisi awal. Untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain pada suatu kalimat. Di antara unsur-unsur alamat yang ditulis berurutan. Kemudian di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama keluarga atau marga. Untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi, misalnya dosen kami, Pak Mustafa, sering berceramah di televisi. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Yang ketiga ada tanda titik koma. Penggunaan tanda titik koma menurut Depdikbud adalah sebagai berikut. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk setara. Contoh, hari sudah malam. Titik koma, anak-anak masih membaca buku-buku yang baru dibeli ayahnya. Tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau sekelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelum perincian terakhir, tidak perlu digunakan kata dan. Contoh, syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lembaga ini. A. Kewarganegaraan Indonesia. Titik koma. B. Berijazah sarjana S1 sekurang-kurangnya. Titik koma. Dan C. Berbadan sehat. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisahkan oleh tanda baca atau kata hubung. Contoh, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaus, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Kemudian ada tanda titik dua. Penggunaan tanda titik dua menurut Depdikbud adalah sebagai berikut. Tanda titik dua dipakai di akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Contoh, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, ketua, titik dua, Ahmad Wijaya. Tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, serta di antara nama, kota, dan penerbit buku acuan dalam karangan. Kemudian yang kelima ada tanda hubung. Penggunaan tanda hubung menurut Depdikbud adalah sebagai berikut. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh, sebagaimana kata peribahasa tak ada gading yang tak retak.
Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahuluinya pada pergantian baris. Contoh, kini ada cara baru untuk mengukur panas. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh, anak-anak. Tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilang frasa atau kelompok kata. Contoh, berevolusi. Tanda hubung dipakai untuk merangkai a, se, dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, b, ke, dengan angka, c, angka dengan an, d, kata atau imbuhan dengan singkatan huruf kapital, e, kata ganti yang berbentuk imbuhan, dan f, gabungan kata yang merupakan kesatuan. Contoh, se-Indonesia, peringkat 2, dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada tanda pisah. Penggunaan tanda pisah menurut Depdikbud adalah sebagai berikut. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangunan kalimat. Contoh, kemerdekaan itu hak segala bangsa harus dipertahankan. Tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Contoh, rangkaian temuan ini evolusi teori kenisbian dan kini juga pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Contoh, tahun 1928 sampai 2008. Kemudian yang ketujuh ada tanda tanya. Penggunaan tanda tanya menurut Depdikbud adalah sebagai berikut. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan dia berangkat? Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, dia dilahirkan pada tahun 1963. Kemudian yang kedelapan ada tanda seru. Penggunaan tanda seru menurut Depdikbud yaitu tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang mengabarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh, alangkah indahnya taman laut ini. Kemudian yang kesembilan ada tanda elipsis. Penggunaan tanda elipsis menurut Depdikbud adalah sebagai berikut. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis juga digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam kalimat atau naskah ada yang dihilangkan. Kemudian yang ke-11 ada tanda petik. Penggunaan tanda petik menurut Depdikbud adalah sebagai berikut. Tanda petik digunakan untuk petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya, Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, sajak, tanda petik, pahlawanku,
terdapat pada halaman 5 buku itu. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara tanda petik coba dan ralat saja. Kemudian ada tanda petik tunggal. Penggunaan tanda petik tunggal menurut Depdikbud adalah sebagai berikut. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Contoh, tanya Tono, kau dengan bunyi kring-kring tadi. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. Contoh, terpandai, petik tunggal paling pandai. Tanda petik dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, feedback, tanda petik balikan. Kemudian yang ke-12 ada tanda kurung. Penggunaan tanda kurung menurut Depdikbud adalah sebagai berikut. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang memerinci urutan keterangan. Kemudian yang ke-13 ada tanda kurung siku. Penggunaan tanda kurung siku menurut Depdikbud adalah sebagai berikut. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atas kekurangan itu memang ada pada naskah asli. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Kemudian yang ke-14 ada tanda garis miring. Penggunaan tanda garis miring menurut Depdikbud adalah sebagai berikut. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun ajaran. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun. Contoh, dikirimkan lewat darat atau laut. Dikirimkan lewat darat atau laut. Yang terakhir ada tanda penyingkat atau apostrof. Penggunaan tanda penyingkat atau apostrof menurut Depdikbud yaitu menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Penyebab kesalahan berbahasa pada penggunaan tanda baca. Faktor-faktor penyebab kesalahan berbahasa menurut Anjar Sari dan kawan-kawan dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada faktor internal, yaitu kurangnya motivasi. Faktor motivasi justru sangat berpengaruh pada perolehan bahasa kedua. Pengaruh motivasi ini memiliki dampak yang besar pada diri pelajar agar dapat menguasai bahasa kedua dengan baik. Dengan motivasi yang tinggi membuat pelajar berusaha memperbanyak pengetahuan yang dikuasai. Kemudian ada potensi. Banyak waktu yang digunakan untuk mempelajari bahasa kedua, tetapi mereka tetap mengalami kegagalan, sementara sebagian orang dapat menyerap dengan mudah.
Ada yang mengambil keputusan bahwa perbedaan itu disebut adanya potensi mereka. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu pembelajaran yang belum sempurna. Pembelajaran yang belum sempurna, bahan ajar, media pembelajaran, dan teknik strategi pembelajaran yang dilakukan guru sebelum berjalan secara maksimal. Kemudian ada masa belajar yang singkat. Masa belajar akan mempengaruhi terhadap perkembangan penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa yang dimiliki akan semakin banyak apabila masa belajarnya semakin panjang. Penulisan kata. Penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Pedoman umum penulisan kata menurut PUEBI Daring yaitu penulisan kata dikelompokkan menjadi 11. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, saya pergi ke sekolah. Yang kedua, kata turunan. Di dalam kata turunan terdapat imbuhan, yaitu imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya bergeletar atau dikelola. Kemudian, jika kata dasar berbentuk gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Tanda hubung boleh digunakan untuk memperjelas. Contoh, bertepuk tangan atau garis di bawahi. Kemudian, jika kata dasar berbentuk gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan ditulis serangkai. Tanda hubung boleh digunakan untuk memperjelas. Contoh, menggarisbawahi atau dilipat gandakan. Selanjutnya, jika salah satu unsur gabungan hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata ditulis serangkai. Contoh, adipati atau mancanegara. Jika kata dasar huruf awalnya adalah huruf kapital, diselipkan tanda hubung. Contohnya, non-Indonesia. Bentuk diulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, baik yang berarti tunggal, lumba-lumba, kupu-kupu, ataupun jamak, anak-anak, buku-buku, maupun yang berbentuk berubah beraturan seperti sayur-mayur, ramah-tamah. Kemudian yang keempat ada gabungan kata atau majemuk. Gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contoh, duta besar, orang tua, ibu kota, ataupun sepak bola. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian. Dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian. Contoh, alat pandang dengar atau anak istri saya. Kemudian, beberapa gabungan kata yang sudah lazim dapat ditulis serangkai. Lihat bagian gabungan kata yang ditulis serangkai. Yang kelima, ada kata ganti. Kata ganti seperti kau, ku, mu, atau nya. Ditulis serangkai, contohnya, memiliki, ku ambil, bukumu, ataupun miliknya. Yang keenam ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Yang ketujuh, ada artikel. Artikel si dan sang ditulis terpisah. Contoh, sang harimau marah kepada si kancilnya.
ditulis serangkai. Contoh, kumiliki, kau ambil, bukumu, ataupun miliknya. Kan ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai. Contoh, bacalah, siapakah, atau apatah. Yang kedua ada partikel pun ditulis terpisah kecuali yang lazim dianggap padu seperti adapun, bagaimanapun, ataupun yang lainnya. Contoh, apapun, satu kalipun. Yang ketiga, partikel per yang berarti mulai atau demi dan ataupun tiap ditulis terpisah seperti contohnya per 1 April ataupun per helai. Kemudian yang kesembilan, singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A.H. Nasution, yang aslinya atau yang artinya Abdul Haris Nasution. Kemudian yang kedua ada S.SOS, yang artinya sarjana sosial. Kemudian yang ketiga ada Kol Darmawati, yang berarti Kolonel Darmawati. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, NKRI, yang artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, SD, yang berarti sekolah dasar. Di atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya, HLM titik, yang berarti halaman. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya, CM, yang berarti sentimeter. Kemudian ada akronim nama Kemudian ada akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, BIN, yang berarti Badan Intelijen Negara. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Kalteng, yang berarti Kalimantan Tengah. Kemudian yang terakhir ada akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya IPTEK, yang berarti ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ke-10 ada angka dan bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Kemudian, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Bilangan besar dapat ditulis dengan sebagian huruf supaya lebih mudah dibacanya. Misalnya, dia mendapatkan bantuan sebesar 25 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Kemudian angka dipakai untuk menyatakan yang pertama, ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta yang kedua, nilai uang, misalnya 0,5 cm. Yang ketiga ada
Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Angkasa Blok A nomor 19. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, contohnya, bilangan utuh 12 ditulis dengan angka 1 dan 2. Bilangan pecahan setengah atau seperdua ditulis dengan 1/2. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut, yang misalnya abad ke-20. Sebelum angka 20 terdapat tanda penghubung. Penulisan angka yang mendapat akhiran AN dilakukan dengan cara berikut, misalnya 5 lembar uang 1000-an. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya, telah diterima uang sebanyak Rp2.950.000 untuk pembayaran 1 unit televisi. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan sebagai berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.550. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, misalnya kelapa 2. Huruf A. Huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf yang berikut: A, B, C, D, hingga Z. Yang B, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Contoh pemakaian dalam kata huruf vokal A: di awal api, di tengah padi, di akhir lusa. Huruf vokal E: di awal enak, di tengah petak, di akhir sore. Huruf vokal I: di awal itu, di tengah simpan, di akhir murni. Huruf vokal O: di awal oleh, di tengah kota, di akhir radio. Huruf vokal U: di awal ulang, di tengah bumi, di akhir ibu. Dalam pengajaran lafal kata dapat digunakan tanda aksen jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Kemudian ada C, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, hingga Z. Contoh pemakaian dalam kata pada posisi huruf konsonan B: awal, bahasa, tengah, sebut, di akhir ada adab, dan seterusnya. Kemudian D ada huruf diftong. Huruf diftong di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Contoh pemakaian dalam kata ai: di awal ain, di tengah syaitan, di akhir pandai. Huruf diftong AU: di awal aula, di tengah saudara, di akhir harimau. Kemudian contoh pemakaian kata OI: di awal nggak ada, di tengah boykot, dan di akhir ada amboy. Kemudian yang E ada gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY.
Contoh pemakaian dalam kata KH: di awal khusus, di tengah akhir, di akhir ada tarik. Kemudian gabungan huruf konsonan NG: di awal ngilu, di tengah bangun, di akhir senang. Kemudian gabungan huruf konsonan NY: di awal ada nyata, di tengah hanyut, di akhir dada. Gabungan huruf konsonan SY: contoh pemakaian dalam kata di awal ada syarat, di tengah isyarat, dan di akhir ada arasi. Kemudian pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan kata itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, main, saat, buah. Huruf diftong a, i, au, dan oi tidak pernah diceraikan, sehingga pemenggal kata tidak dilakukan di antara kedua huruf itu. Misalkan, aula, bukan aula. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Misalnya, bapak, barang, sulit, dan lain-lain. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. Misalnya, mandi, sombong, swasta, dan lain-lain. Kemudian jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama pada huruf konsonan yang kedua. Misalnya, instrumen, dan lain-lain. Yang kedua, imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya, dapat dipenggal pada pergantian baris, misalnya makanan, dan lain-lain. Terdapat catatan, yaitu bentuk dasar pada kata turunan sedapat-dapatnya tidak dipenggal. Akhiran i tidak dipenggal. Lihat keterangan tentang tanda hubung bab 4 pasal E ayat 1. Pada kata yang berimbuhan sisipan, pemenggalan kata dilakukan sebagai berikut. Misalnya, telunjuk, sinambung, dan geligi. Yang ketiga, jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan kata dapat dilakukan di antara unsur-unsur itu atau pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah 1A, 1B, 1C, dan 1D di atas. Misalnya, biografi. Kesimpulan. Pengertian tanda baca merupakan tanda-tanda yang digunakan dalam tulisan seperti titik, koma, titik dua, dan lain-lain. Jenis tanda baca antara lain tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyikat atau apostrof. Kemudian, penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.
pengertian, ada juga pedoman umum penulisan kata. Kemudian penggunaan huruf terdiri dari abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf, konsonan, dan penggalan kata. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.